Salam saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan, hari yang baru, tentunya dengan berkat-berkat yang baru. Dan pemberian Tuhan yang paling berharga ialah waktu. Waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, saya sangat berterima kasih atas dukungan doa saudara dan juga respon yang positif terhadap channel ini. Hari ini kita akan mempelajari satu topik yang berjudul dosa kepada Roh Kudus tidak dapat diampuni. Saudaraku, di dalam Matius 12 ayat yang ke-31 menuliskan, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni." Apa maksud daripada ayat ini? Saudaraku, bukankah semua dosa dapat diampuni? Saudaraku, di dalam kitab Yesaya 1 ayat yang ke-18 menuliskan, firman Tuhan, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Lalu apa yang dimaksud dosa yang tidak dapat diampuni? Saudaraku, pada waktu yang lalu kita telah mempelajari Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dia adalah Allah yang panjang sabar, pengasih, dan memberikan waktu yang cukup lama bagi saudara dan saya untuk bertobat dan datang kepadanya. Saudaraku, ketika Yesus berada di kayu salib pun, Dia mendoakan orang-orang yang menyalibkannya. Kita dapat membacanya dalam kitab Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa maksud daripada ayat yang ditulis dalam Lukas 12 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32? Apabila seorang mengucap menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Saudaraku, kita akan mempelajari beberapa fakta tentang dosa yang tidak dapat diampuni, sehingga kita tidak menjadi bingung. Kita mengerti apa maksud daripada dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Fakta yang pertama ialah setiap dosa individu yang kita lakukan dapat diampuni. Kita dapat membacanya di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di ayat ini mengatakan segala dosa kita, bukan hanya satu dosa, tetapi setiap dosa yang kita lakukan. Apabila kita datang mengakui kepada Tuhan dan bertobat, maka kita akan diampuni. Saudaraku, fakta yang kedua ialah ketika kita membiarkan Roh Kudus menuntun kita, kita akan menjadi anak-anak Allah. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-14 menuliskan, "Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah." Saudaraku, fakta yang ketiga, Tuhan dapat mengambil Roh Kudus dari kita apabila kita terus-menerus menolak Roh Kudus di hati kita. Kita dapat membacanya di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-11. Ketika Raja Daud melakukan dosa, dia mengambil istri Uria, Betseba, dan bersinah dengan Betseba. Datanglah Nabi Nathan kepadanya. Nabi Nathan memberitahukan tentang dosanya, dan dia menyadari dosa-dosanya. Dia menyesali dosa-dosanya
dan dia berduka atas dosa-dosanya, Raja Daud katakan seperti ini, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Raja Daud meminta kepada Tuhan agar kiranya Tuhan jangan mengambil Roh Kudus dari hatinya, karena dia tahu apabila Roh Kudus telah pergi dari hatinya, maka dia tidak peka lagi terhadap apa yang namanya dosa. Begitu juga Rasul Paulus menuliskan di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19, "Janganlah padamkan roh." Saudaraku, fakta yang berikutnya, fakta yang keempat, kita dapat memilih menurut kepada Roh Kudus atau kita dapat memilih menolak Roh Kudus di hati kita. Di dalam Kisah 2 ayat yang ke-37, ketika hari Pentakosta, murid-murid keluar dan mereka mulai memberitakan Injil. Orang-orang yang mendengarnya hatinya tergetar dan mereka datang kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya. Mereka katakan seperti ini, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Saudaraku, ketika banyak orang mendengarkan apa yang dikabarkan Petrus dan murid-murid lainnya, Roh Kudus bekerja di hati mereka dan hati mereka terbuka membiarkan Roh Kudus bekerja. Kemudian mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis dan mereka bertobat dari dosa-dosa mereka dan membiarkan Roh Kudus bertakhta di hati mereka. Saudaraku, yang berikutnya ialah kita dapat membacanya dalam Kisah 24 ayat yang ke-25. Ketika Rasul Paulus datang kepada Gubernur Felix, Rasul Paulus memberitakan tentang kebenaran, tentang Yesus, penghakiman dan penguasaan diri. Ketika mendengar hal itu, Gubernur Felix menjadi takut dan apa yang dia katakan, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Saudaraku, ketika Rasul Paulus memberitakan Injil kepada Gubernur Felix, dia menolak Roh Kudus. Dia katakan, "Pada waktu baru aku memanggil engkau." Saudaraku, kita tahu sampai akhir hidupnya, Gubernur Felix tidak pernah menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya. Roh Kudus telah datang di hatinya, tetapi dia memilih untuk menolak Roh Kudus. Saudaraku, yang berikutnya kita dapat membaca di dalam Kisah 16 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-31. Ketika Rasul Paulus dan Silas mereka berada di dalam penjara, mereka berdoa, mereka menyanyi dan memuliakan Tuhan, dan orang-orang penjara yang ada di situ mendengarkannya. Tiba-tiba terjadilah gempa yang hebat dan pintu-pintu penjara terbuka. Kepala penjara menyadari hal itu. Dia berlari, dia menyangka bahwa para tahanan telah melarikan diri. Kemudian dia menghunuskan pedangnya, hendak membunuh dirinya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus di ayat yang ke-28, "Janganlah celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Saudaraku, ketika dia melihat bahwa Paulus dan Silas dan para tahanan tidak melarikan diri dan pintu-pintu penjara terbuka dengan sendirinya, maka ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudaraku, ketika melihat apa yang terjadi dan mendengar
bagaimana Paulus dan Silas berdoa memuliakan Tuhan. Roh Kudus bekerja di hati kepala penjara ini sehingga dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Saudaraku, fakta yang berikutnya, fakta yang kelima, ketika Roh Kudus menyadarkan kita dari dosa, maka kita harus meninggalkan dosa. Di dalam Amsal 28 ayat yang ke-13 menuliskan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkan akan disayangi. Begitu pula di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 menuliskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, ketika Roh Kudus datang di hati kita, kita harus sadar dan meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan dosa-dosa kita yang tersembunyi, meninggalkan dosa-dosa kita yang kita sayangi. Saudaraku, kita tidak bisa bertobat hanya sehari kemudian kita melakukannya lagi, tetapi kita harus memberikan tempat kepada Roh Kudus sehingga apabila dosa datang terhadap kita, kita tidak menerimanya. Kita akan bertobat dan membiarkan Roh Kudus untuk bertakhta di hati kita. Saudaraku, fakta yang berikutnya, fakta ke-6. Hari ini adalah hari keselamatan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua menuliskan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Daripada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Saudaraku, senjata iblis ialah menunda-nunda. Dan kita tahu, kita tidak pernah tahu kapan hari kita berakhir di dunia ini. Saudaraku, kita bisa melihat ketika Musa dan Harun datang menghadap kepada Firaun untuk mengeluarkan umat Allah dari perbudakan. Alkitab mengatakan bahwa Allah mengeraskan hati Firaun, tetapi sesungguhnya Firaunlah yang terus-menerus menolak Roh Kudus di hatinya, sehingga hatinya menjadi keras dan tidak peka terhadap Roh Kudus, dan Roh Kudus meninggalkan dia, sehingga Alkitab menuliskan bahwa Allah mengeraskan hati Firaun. Saudaraku, sekarang kita mengerti apa yang dimaksud dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Saudaraku, apabila Roh Kudus datang di hati kita, kita terus-menerus menolak Roh Kudus dan tidak membiarkan Roh Kudus berada di hati kita, maka perlahan-lahan suara Roh Kudus semakin hari semakin jauh daripada kita, dan akhirnya kita menganggap dosa bukanlah dosa, sehingga kita tidak menerima keselamatan itu. Roh Kudus pergi meninggalkan kita dan kita terus berbuat dosa sehingga kita tidak diselamatkan. Begitu juga ketika Saul, dia awalnya mendengarkan Roh Kudus di hatinya, tetapi ketika dia membiarkan penolakan terus-menerus, akhirnya Roh Kudus meninggalkan Saul dan Saul tidak lagi peka dengan suara Tuhan. Saudaraku, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Apabila hari ini, hari perkenanan itu datang kepada kita, kita jangan menolak Roh Kudus di hati kita. Kita harus mendengarkannya, kita harus bertobat sehingga kita boleh diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya boleh bermanfaat bagi kehidupan dan kerohanian kita semua. Doa dan harapan saya, saudara semua boleh dalam keadaan sehat, setia, dan tetap menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati. Jangan ditaklukkan oleh godaan, tunjuk kekuatan dan